Halo konco-konco, pada kali ini kita akan membahas tentang ritual jambu mente Konoan Tulganyong di seputaran lokasi rel bengkong yang seringkali disebut dengan RBK, ex pasar sapi yang sekarang disebut dengan pasar manuk alias pasar unggas. Sebelah Bong Cino Gablok pasar Tulganyong Konoan Tuban Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Ritual kuno rutin di belakang pasar sapi Jatirogo Tuban diselenggarakan setiap malam Jumat jam 5 sore sudah mulai 20.000 30.000 tanpa cewek, cukup memakai beberapa lembar tisu. Selanjutnya, apakah ritual jambu mente setiap malam Jumat di seputaran pasar sapi ini masih ada? Masih ada ya Mbak ya? Selanjutnya, biar tidak gagal paham, ditonton, dihayati, disimak video ini dari awal sampai usai. Ojo lali di share, di jempol serta subscribe. Ikuti alur cerita pada kali ini. Kita mulai perjalanan dari terminal Bojonegoro menuju Jatirogo. Jadi nanti kita mumpar mampir di rel bengkong, di ex pasar sapi Gablok, sampai tempat ritual kuno setiap malam Jumat di belakang pasar sapi Jatirogo. Lanjut. Bagi para penjual jajanan konoan untuk ritual jambu mente yang ada di pasar sapi Jatirogo itu, biasanya kalau yang dari Bojonegoro naik bis ini. Nah, ini adalah bis rute dari Bojonegoro menuju Jatirogo. Nah, biasanya kan kalau malam Jumat, karena pada hari ini adalah hari Kamis, jadi mereka itu berangkat menuju ke tempat ritual jambu mente pasar sapi Jatirogo itu dari sini sekitaran jam 2 atau jam 12 siang. Karena bis trayek Bojonegoro Jatirogo itu jarang sekali penumpang. Di era sekarang kan banyak yang naik sepeda motor. Apakah ada para penjual jajanan untuk ritual jambu mente itu? Coba kita amati dari Bojonegoro terminal ya. Niki sing jurusan Jatirogo nggih Pak nggih. Nah, bis jurusan Jatirogo itu parkir di sini tuh agak lama karena penumpangnya itu jarang-jarang. Tetapi kalau hari Kamis atau menjelang malam Jumat begini, nanti banyak penumpang itu kalangan ibu-ibu penjual jajanan untuk acara ritual jambu mente. Niki lho tekok-tekok soal apa itu jenenge Pak, artis rel bengkong. Aduh, gak jelas aku. Gak jelas? Gak jelas ya. Ora tahu rono sampean iki. Ora tahu rel bengkong, gak tahu. Ora tahu gang apa piye? Jeblas iki yo ora tau liwat. Ora tau liwat. Inilah lorong atau jalan rel bengkong yang seringkali disebut RBK Bojonegoro Kota.
Lorong ini dinamakan Rel Bengkong karena ini dulu bekas lintasan kereta api Bojonegoro Jatirogo. Bila kita lewat dan melintas di kampung ini kelihatan adem ayem, yang ada kegiatan kesibukan usaha di kanan dan kiri rumah. Terlihat rumah yang rapi-rapi. Ada usaha fotokopi, ada usaha wong dodolan panganan, ada usaha warung wedang, ada usaha bengkel, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menelusuri kampung ini setelah sampai bagian utara, lebih-lebih bila kita membuka aplikasi micet, pada saat tertentu banyak sekali muncul pating pentolos. Nah, tetapi sekarang ini kita masih berada di kawasan sisi selatan. Mengenai perkampungan RBK atau Rel Bengkong di sisi selatan, kebanyakan usaha kos-kosan. Kos-kosan untuk anak-anak kuliah, kos-kosan untuk kalangan para sales, kos-kosan untuk para pekerja yang lainnya, dengan fasilitas tempat yang bersih, sehat, rapi, harganya murah. Namun setelah kita berjalan melintas semakin ke ujung utara, sepertinya suasananya pun sudah semakin berbeda. Memang di kanan dan kiri jalan banyak warung-warung kopi yang buka. Uniknya semua warung yang ada di situ kok sama warung kopi semua. Pada saat saya merasakan kaliren mau beli sepiring nasi saja tidak ada yang berjualan nasi, semuanya adalah warung kopi. Jadi saya balik lagi ke selatan. Nah, konco-konco, dari jalan kampung RBK alias Rel Bengkong ini kita menuju ke utara. Nanti kita mampir sejenak di Pasar Sapi ya, tetapi sekarang sudah sekarang namanya Pasar Wisata alias Pasar Unggas utawi Pasar Peksi alias Pasar Manuk. Beberapa tahun yang lalu pasar yang Pak disebutkan itu tadi merupakan Pasar Bapak Kewuk alias Pasar Ntul Ganyong Konoan. Sebelum kita lanjut menuju ke Pasar Sapi Jatirogo, kita mampir juga di Pasar Sapi Bojonegoro. Namun sekarang tempat ini namanya bukan Pasar Sapi lagi, melainkan Pasar Wisata, Pasar Manuk, Pasar Pitik, dan lain sebagainya. Jadi dulu di tempat ini kalau kalau siang itu Pasar Sapi, Pasar Wedhus, Pasar Kebo. Tetapi kalau malam di sini ini dulu Pasar Sapi dan Wedhus Randalan. Namun alhamdulillah sekarang sudah menjadi pasar wisata seperti pitik. Nah, ini ada pitik, ada juga manuk. Kita mampir dulu di warung kopi di sini ini. Nah, jadi dulu tempat ini Pasar Sapi Serandalan, nggih Bu nggih. Saat ini pun mboten nggih. Pasar ayam. Saat ini pasar ayam. Lah mbiyen kan Pasar Sapi Sandalan kan ngoten nggih. Lah niku Bu, sapi-sapi sandalan sing teng mriki niku pindah teng pundi sakniki? Sandalan, duka Pak, sing sandalan niku lho mboten ngertos. Mboten. Sing sandalan, Mas. Pasar Sapi Sandalan. Lek sapi tenanan kan pindah teng Sumberjo niku nggih gampang. Tapi lek sing sapi sandalane apa ya buyar dhewe-dhewe Mas ya. Buyar. Nah, untuk sapi yang serandalan itu ada yang mengatakan buyar, dan karena ya sudah sepuh, ada juga yang pindah di Gabluk. Gabluk itu kalau dari sini nanti setelah Kalisari. Jadi di Gabluk itu depannya POM kurang lebih seperti itu, dekat Bong Cino. Nah, teman-teman sekarang, Pak lanjut Pak, monggo Pak, sampean tutukaken Pak. Monggo, sampean tutukaken. Nah, ini sekarang ada musik. Ini lagunya Kos Plus ini ya.
Jadi sekarang ini pasar pitik, pasar unggas, pasar manuk, dan juga ada konser musik. Ah, Pak, stop. Pak, stop. Wawancara sik dulu ya, Pak ya. Ya. Sama dalamnya pundi, Pak? Kula Tuban. Tuban pundi? Tuban Jatirogo. Oh, Jatirogo. Kula mengke nggih badhe mriko, Pak. Badhe mengunjungi pasar sapi kan malam Jumat ngeten iki mriko. Kan enten to pasar sapi sandalan teng Jatirogo niku nggih. Niku ben malam Jumat enten nggih, Pak nggih. Rejo Pak niku. Rejo niku nggih. Rejo nggih. Nah, Panjenengan mriko nggih mesti kasile ngono. nggih, niki sing sapi sandalan niku nggih. Keng pundi mawon Pak ngoten iki biasane? Kula Mboten sapine sandalan niku. sandal niku kadang nggih Lasem, nggih Rembang, nggih Nggih. Wono, nggih Oh. Pati kan. Umur-umurane ketok ya wis rada sepuh-sepuh ngoten Pak. Nggih. Nggih ngoten niku krungu-krungu sik pira Pak ngoten iki? Nggih kira mangertos nggih. Kabare nggon-nggonane teng Oh, ngoten niku lah. Nggih. Kathah mungkin jenengan wonten mawon. Oh. Wah, pun beres. Beres ya? Nggih. Sik pira Pak krungu-krungu Pak? Alam paringi 30.000. 30.000. Nggih. Kabare ngono teng Tegalan teng jagung-jagungan ngoten. Kok jenengan betote pundi atau Saged. nggih, Oh, jadi di upamane disendekne nang Tegalan pinggir-pinggir sawah ngoten Pak nggih. nggih. Oh, 30.000. Nggih. Nggih 20 nggih. 30.000 walah. Lek sing pewenak ngono ya paling ya enten Pak nggih niki ya. Wonten sing mulus nggih wonten. Sing mulus pewenak ngoten enten, Nggih. tapi ya sik rada larang paling Pak ya. Alam mboten usah larang, sing penting niku jenengan Nggih. tak jagongi. Heeh. Ngene kan ngoten ya Pak. Nggih sing penting dadi carane ngoten nggih. Nggih. Monggo dengan nggih tuku-tuku es nggih Pak nggih. Alhamdulillah paring. Oh, nggih. Dinakeh tambah akeh ya. Amin, nggih Pak nggih matur suwun nggih Pak nggih. Niki wawancara masuk YouTube menapa-napa nggih. Oh, mboten menapa. Nggih, nggih donga dinonga nggih Pak nggih. Nggih, donga nggih. Nah itu tadi seorang musisi Jawa, Jopo Donelongso baru saja kita jadikan sebagai narasumber. Berarti betul kalau di pasar sapi Jatirogo itu penjual konoan untuk ritual jambu mente itu biasanya melakukan ritual itu di mburi pasar di Tegalan dengan metode hotel seket pitu lemek suket bantale watu. Nggih Mbak nggih. Es kula pundi Mbak? Es kula pundi? Oh niku sekarang kita wawancara dengan bakulnya. Saking pundi Bu niki jenengan? Kula Nggih. Banjarsari. Banjarsari. Banjarsari mriki? Celake Kalisari berarti. Oh. Desa. Oh tunggal desa nggih. Kula nggih jane badhe liwat mriko teng Kalisari niku. Lek ngeten iki awan-awan ngeten iki buka nggih. Ya cukup Pak. Ane tebih marah sana. Nggih, oh berarti mboten semerep tentang Kalisari nggih, mboten. Oh, tapi bapaknya ora tau rono nggih. Sawah mboten. Oh, mboten. Lah rono jewer kupingnya Bu ya. Sebelum kita bergeser dari pasar sapi Bojonegoro, maksudnya begini, yang dulunya pasar sapi sekarang pasar manuk. Kita jalan-jalan melihat suasana di sini. Jadi yang dulu pertokoan itu dulu berupa bangunan kayu, sekarang sudah seperti itu. Nah, bagi konco-konco yang mungkin suatu saat berjalan-jalan di pasar sapi dulu yang sekarang pasar manuk. Nah, ini sekarang pasar burung ya ini. Ini burung beneran ini, bukan burung-burungan ya. Makanan apa aja? Kalau makan ya nasi sambel, sayur, Lalapan ya? nggih. Ternyata hari ini rica-rica. Setiap hari ganti menu. Oh, setiap hari ganti menu. Rica-rica apa saja, Mbak? Biasanya ayam, Oh, ayam. gode kadang, sayur asem, penyetan, Kalau minuman panas apa saja, Mbak? kopi sama rentengan. Oh, kopi sasetan ya. Kopi sasetan sama rokok. Kalau minuman dingin? Minuman dingin apa itu? Ya sama. Es teh juga ada, Oh, iya. es jeruk peras asli juga ada. Kayak kalau tak lihat-lihat dari sini sampean kayak ada ini ya, Mbak ya. Keturunan India ya, Mbak ya. Iya. Mirip India. Iya. Negro. Enggak, India asli, Mbak. Dari jauh juga seperti orang India tadi.
mobil iki ya es Ini warungnya Mbak siapa tadi lupa ya? Melania. Mbak Melania. Itu sepertinya ada tulisan Melania Cafe Pasar Burung ya Mbak ya. Iya. Itu burungnya suaminya apa? Lokasinya Bapak. Oh lokasinya, bukan kok suaminya jualan burung itu tidak ya? Oh Lokasinya di pasar. lokasinya pasar burung. Ya ini sambil gurau-gurau Mbak ya. Kalau kita berbicara manuk atau burung itu nanti orang-orang bisa tertawa. burung sumur kok menggunakan Bisa apa pengunjungannya Mbak? Monggo yang kebetulan berkunjung di pasar burung, pasar manuk yang dulunya pasar sapi, baik sapi sandalan maupun sapi beneran, sekarang sudah rapi menjadi pasar burung. Tetapi ini burung beneran ya Mbak ya, burung beneran. Nah itu di Pasar Unggas. pasar Unggas. Nah itu juga di pojok sana itu juga ada burungnya Mbak itu ya. Burung apa Mbak itu Mbak? Hanya kurungan. Oh hanya kurungan, burungnya tidak ada. Depan itu lebat. Oh, jadi hobi melihara burung juga Mbak ya? Oke, monggo. ini di rumah burungnya tidur kan Sekarang kita review manuknya Mbak ini. Jadi ini Mbak ini juga punya manuk. Wah ini manuknya ini ada namanya apa enggak Mbak ini manuknya gitu? Namanya siapa ini Mbak? Oh maksudnya ya jenisnya burung labet, mungkin dikasih nama Paimin apa Jodombleh gitu. Oh nggak ada namanya ya Mbak ya? Oh. Nah konco-konco yang kebetulan jalan-jalan ke pasar sapi, maksudnya yang dulu pasar sapi, sekarang pasar Unggas, pasar burung, warung paling pojok di persis depan itu ya, rental apa itu toilet umum itu, kalau bahasa saya itu mengatakan rental cewek gitu ya. Tapi kalau bahasa umum adalah toilet. Oke lanjut. Setelah kita bergeser dari pasar sapi yang sekarang pasar manuk, kita beralih perjalanan menuju ke Jatirogo. Ini kita menjelang masuk jembatan atau kretek Kali Ketek. Jembatan Kali Ketek, bukan Kali Ketek ya. Di depan itu kita melihat itu jembatan, itu adalah jembatan kembar. Yang sebelah kanan ini jembatan kereta api tetapi sudah tidak terpakai. Dan yang kita lewati ini adalah jembatan umum. Jembatan ini seringkali dipakai untuk uka-uka horor, misalkan Tukul Arwana dan beberapa orang lain yang basicnya di dunia horor. Sebentar lagi kita melewati sebuah kampung terkenal, kampung Pewenak, yaitu Kalisari. Jadi misalkan untuk mase-mase bapake yang tadinya mungkin mengunjungi kampung RBK alias Rel Bengkong, di sana kebetulan sepi tidak ada kunoan, langsung saja ke Kalisari dengan perjalanan sekitar 10 menit saja. Di Kalisari buka 24 jam, ada yang bagian siang, ada yang bagian malam. Biasanya kalau yang bagian siang ada istilah bajak. Bajak itu para penjual jajanan konoan itu berangkat dari rumah pagi terus sore pulang. Jadi mereka itu seolah-olah mau berangkat ngantor konco-konco. Terus ada pula yang bagian malam. Biasanya yang bagian malam itu yang bagian 24 jam. Kalangan mereka dari orang jauh luar kota, misalkan dari Blora, dari Cepu, dari Kediri, dari Nganjuk dan lain sebagainya. Mengenai jajanan yang ada di Kalisari itu memang bisa dikatakan kelas VIP alias kelas Pewenak. Tentunya pepatah Jawa mengatakan ono rego ono rupo.
Namun bila mana Anda datang ke Kalisari ada kendala duit, misalkan sangune kurang, Anda bisa langsung bergeser dengan menempuh perjalanan sekitar 5 menit ke arah Jatirogo, yaitu Nggabluk. Bisa juga mengikuti vlog perjalanan pada kali ini karena searah dengan arah konten video YouTube ini. Ini nanti kan Pak D mau ke Jatirogo, tepatnya di Pasar Sapi. Sebentar lagi kita melewati Nggabluk. Pada gambar di depan setelah jembatan ada tugu perbatasan dua wilayah, wilayah Bojonegoro dan wilayah Tuban. Namun kalau kita pikir-pikir rute yang kita lewati ini unik ya. Kita melewati wilayah Bojonegoro, terus Tuban, terus masuk Bojonegoro lagi. Selanjutnya mengenai tempat yang dimaksud yaitu Nggabluk itu tadi, fokuskan pandangan Anda sekalian ke kiri jalan. Nanti setelah jalan menurun tentu saja di situ banyak mbak-e yang duduk-duduk santai. Konon setelah Pasar Sapi dialih fungsikan menjadi Pasar Manuk alias Pasar Unggas, para penjual kuliner botok jengkol yang dulunya banyak di Pasar Sapi itu sekarang beralih di Nggabluk ini. Selanjutnya saat ini mengenai tarif dan harga kuliner botok jengkol yang di Nggabluk ini, di bawahnya sedikit Kalisari. Memang kalau yang di Kalisari tidak ada yang 100.000 satu porsi karena ya itu kelas penak semua. Namun pada saat mereka itu bisa dikatakan kalah saingan atau kalah pasaran di Kalisari, lama-lama kalau tidak cepat bergeser ya bisa ngowoh berhari-hari. Tetapi berbeda dengan yang di Nggabluk ini, standar ekonomi paling bawah ya sekitar 100-125, ya sak larang-larang itu 200.000, untuk kelas paling penak sekitar 200.000 lah konco-konco. Nah teman-teman bapake masing-masing semua, sekarang kita sudah masuk kawasan kuliner konoan botok jengkol. Kebanyakan mereka itu ada di kiri jalan. Di balik warung-warung tersebut ada Bong Cino. Memang Bong Cino itu tidak kelihatan dari jalan, namun sebutan tempat ini adalah Nggabluk Bong Cino. Dan sebenarnya pula dusun atau dukuh Nggabluk itu masih ke utara sedikit, terus belok kanan atau masuk ke timur. Tetapi kleru-kleru sidik ya tidak apa-apa, kata Nggabluk di sini maksudnya ancer-ancer. Terus selanjutnya dengan tarif 100.000 maksimal 150.000, apakah ente-ente sekalian masih merasa terlalu mahal? Bila Anda sekalian masih merasa terlalu mahal, ikuti terus, nanti ada yang 20 maksimal 30.000. Tapi ingat, itu adalah hotel 57 lemek suket Bantale Watu dan ora cewek. Sebelum lanjut kita menuju ke Pasar Sapi Jatirogo. Setelah pertigaan laju itu kalau belok kiri sampai Bangilan, kampung halaman Orkes Adela. Tetapi kita terus saja. Setelah pertigaan laju, di sini ada hutan jati seperti ini. Terus di sebelah kiri jalan itu ada warung yang saya ulang ya, di sebelah kiri jalan itu ada warung rindang nyaman, warung kopi mantap. Kita mampir. Ini 5758, ini jangan ditomboki ya, 5758. 5758 itu apa Mbak? Wah Pak, aku gak ngerti ya. 5758 itu apa Mbak itu? Gak ngerti. Jendak nobong. Mbak, itu saman gawekno kopi ya Mbak ya? Kopi hitam. Kopi ireng Pak. Kopi ireng. Ini warungnya Mbak siapa dulu lupa saya Mbak itu Mbak. Warungnya Mbak siapa iki dulu? Mbak Kar siapa? Mbak Karto. Mbak Karto. Mbak Ton. Oh Mbak Ton.
Iya Pak, sampai aja Pak. Apa Mbak? Kopi hitam satu ya Mbak ya. Hitam satu. Mbak Tun. Kita tunggu di Jobo saja. Iki caranya nggak kopi boleh disoto ngapa ya? Ketoke kok malu itu ya. Nanti nggih. Kok disembunyikan Mbak wajahnya Mbak? Sekarang kita sudah berada di seputaran Pasar Sapi Jatirogo, Tuban. Tepatnya kita di dekat penurunan penumpang bis dari Bojonegoro. Adapun penumpang yang dimaksud adalah para ibu yang turun di depan itu yang nanti malam berjualan berbagai macam kuliner jajanan. Pada Kamis malam atau malam Jumat di belakang pasar tersebut ramai sekali antara penjual dan pembeli. Rata-rata para penjual kebutuhan tersebut adalah kalangan para nenek lansia, begitu pula para peminatnya juga kalangan kakek lansia. Jadi antara penjual dan pembeli memang seimbang. Dari kalangan mereka ada pula yang diantar keluarganya, ada juga bahkan diantar oleh suaminya. Yang Anda lihat pada gambar sebuah bis dari arah Bojonegoro menurunkan 2 orang penumpang ibu-ibu, yang satu memakai hijab, yang satu berpakaian biasa. Kedua orang ibu-ibu itulah yang nanti malam yang akan berjualan di lokasi ini mulai jam 5 sore sampai sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Dari kalangan mereka yang sudah datang di area atau lokasi ini, ada yang langsung ke lokasi dan ada pula yang masih nyantai di warung kopi. Di lokasi, tepatnya di ladang perkebunan, walaupun hari belum gelap atau masih terang, sudah ada para kalangan kakek-kakek yang mundar-mandir. Mungkin mereka semua itu semacam antrian. Antara warung dan toko pintu warna cat hijau itu ada sebuah jalan masuk. Nanti kita masuk jalan itu, pada saat masuk kamera kita tidak nyalakan, langsung saja kita melihat suasana di ladang tersebut. Posisi kita berada di belakang Pasar Sapi Jatirogo, Tuban. Jadi ini pagar-pagar ini adalah pagar bagian belakang Pasar Sapi. Terus di balik pagar itu ya ada warung, ada sapi-sapi bila di hari Jumat. Nah, suasana di tempat ini kalau di siang hari udaranya sayup-sayup, angin semilir. Namun nanti setelah habis maghrib, tiba-tiba suasana di sini itu berubah. Tempat ini seringkali dipakai untuk melakukan ritual jambu mente sekitar lepas maghrib, lepas isya sampai setengah 3 pagi. Nah, mereka itu melakukan ritual jambu mente cepat di sini itu pokoknya sak perlu ya. Ada yang di pinggir-pinggir pagar ini. Terus karena ini melakukan ritual seperti ini seminggu sekali, jadi tidak seberapa banyak sampah yang kita temukan. Antara lain kita menemukan sampah tisu yang sekitar 1 minggu yang lalu. Ada juga sampah bekas ini apa itu Nyai? Ini kalau tidak salah ini pelunyu ini ya. Nah, kita zoom, ini pelunyu ini. Ini pelunyu, terus ini tisu kering. Maksudnya tisu yang sudah dipakai sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, teman-teman dan konco-konco, kita amati tisu-tisu yang ada di belakang pagar Pasar Sapi Jatirogo ini. Nah, ini ada lagi ini tisu-tisu. Nah, untuk tisu baru biasanya banyak itu besok pagi sekitar
hari Jumat, maksudnya hari Jumat besok sekitar pagi itu pasti banyak tisu-tisu yang baru. Mengenai kegiatan ritual jambu mente yang ada di belakang pasar ini, itu benar adanya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, selain tisu ada juga ini bekas kerdus. Bekas kerdus ini sekitar 1 minggu yang lalu ya. Jadi nanti malam ini, kan sekarang ini hari Kamis toh, jadi nanti malam itu adalah malam Jumat. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga ada bekas botol aqua kecil. Nah, itu mungkin saja karena fasilitas cewek yang kurang memadai, mereka itu membawa air minum dan untuk menyempurnakan cewek yang mereka lakukan. Nah, di sini kan ada botol-botol aqua ini ya. Ini botol aqua ini ada sebelum saya ke sini, bukan saya yang bawa ya. Nah, teman-teman dan konco-konco sekalian, ada apa saja ya di sini ya? Oh, di sini kita melihat ini apa Mas ini Mas? Kartu Mas. Oh, kartu EGO. Masih ada isinya Mas. Masih ada isinya ya? Coba, coba kita lihat kartu ini ya. Mas. Kita lihat. Nah, ini ada isinya ini ya. Nah, ada semacam ini. Nah, ini tadi saya kira apa? Oh, jadi ini baru. Terus ini yang jadi ini loh. Mereka itu melakukan mengundi nasib dengan menggunakan kartu di belakang ini. Nah, jadi di belakang tempat ini, selain kita menemukan bekas-bekas cewek, bekas apa itu tisu, juga ada beberapa kartu. Bahkan ada kartu yang tadinya itu belum dibuka sama sekali. Nah, teman-teman dan konco-konco sekalian, sekarang coba kita tanyakan kepada warga yang tidak jauh dari sini. Nah, di sana itu ada bapak yang sedang mencangkul. Coba kita tanyakan ya. Masalah, kalau kita rasakan ini kasihan sekali yang punya tegalan ini ya. Yang punya kebun ini kasihan. Setiap hari Jumat mereka itu bersih-bersih sampah, bersih-bersih bekas aqua. Ya, kalau sampah bekas pentol, bekas jajan gitu ndak apa-apa. Tetapi sampah bekas ritual jambu mente itu loh ya, yang juga bisa dibilang gila nih. Nah, teman-teman sekalian, coba kita tanya kepada bapak yang ada di sana itu, seperti apakah tanggapan warga tentang ritual jambu mente yang turun-temurun abadi yang ada di belakang pasar ini. Nah, jadi sambil kita amati, nah itu di depan itu pasar ya. Pasar itu ada pohon-pohon klopin. Nah, nanti sekitar jam 4, jam 5 itu banyak para pedagang sapi yang ingin menjual sapi-sapinya ke tempat ini. Jadi di tempat ini kalau malam itu gelap, tidak ada apa-apa. Terus ya, kita tanyakan sajalah ya untuk lebih jelas dan gamblangnya. Nah, teman-teman dan konco-konco, jadi tempat yang kita review yang ada kartu, bekas tisu dan bekas botol-botol aqua tadi itu di sana itu. Nah, di sana itu ya. Di balik pagar, di bawah pohon yang besar itu. Sekarang kita dari tempat itu berjarak sekitar 60 meter dan kita bertanya kepada bapak yang ada di sini. Namung dolan, Pak. Dolan kali. Iku lho. Nggih. Mriki sampun jawan apa gareng Pak niki, Pak? Oh, mboten terus nggih. Nek nggen kula nggih sampun Jawa tapi nggih arang-arang, Pak. Nyuwun sewu niki nggih enten rokok tapi nggih ngeten iki.
nek modal dulu kae. Oh, nggih. Sampeyan daleme nggih mriki nggih. Warung. Oh, warung niku. Oh. Kan benjing niku dinten Jumat niku pasaran nggih, Pak. Pasare nggih. Biasanya sapi ini niku mengke dalu dugi mriki ngoten nggih. Sing kathah iki. Oh, sing kathah nggih. Oh, tapi nggih sing dalu ngoten nggih enten nggih. Ya nek tapi wonten kathah paling kathah kae tegasan. Oh, berarti sing kathah lek dalu niku sapi sandalan niku. Teng inggil. Teng pundi, Pak? Oh. Oh. Ten kaitane pekan ten jati-jati. Nggih. Mangkene ten mriku, gunung-gunung mriku. Teng mriku niku asale Nggih, mriku. oh asale Jopa Jabu ngoten nggih. Nggih. Tapi teng wingking pasar niku kok enten bekas kertu, bekas tiswamoh. Berarti yo kadang yo ana sing teng mriku napa nggih, Pak ya? Nggih. Oh. Nggih, kadang kolong ten nyapani. Berarti kan malam Jumat tok tadi. Malam Jumat. Nggih. Tapi saya dalu ngoten-ngoten. Maksudnya kan niki mungkin malam Jumat toh. Berarti kan mungkin dalu niku sih. Pakai dalu niku kan bisa dalang niku pakai ten. Lah nggih, sing kula wastani kan lek malam Jumat niku sing sapi sandalan niku to nggih. Tapi kok sepuh-sepuh tiange. Kayak ngono ki piro Pak ngoten iki? Kok ngapunten kula. Kabare 30 20 no. Kula ki abake dereng atas sembarang mriku. Padahal kula ki warung penting. Mboten ate iki. Oh berarti lek ngotenaken teng wingkinge pasar niku kalih teng Wit Jati niku. Kota sak wingi saetane niku wonten gunung-gunung tegal-tegal dhuwur-dhuwur. Oh niku grumbel-grumbel niku Pak. Lere. Oh sak lere. Lah niku ndi ya kene? Sak kidule. Oh sak kidule nggih. Berarti mangkalo teng mriko kan nggih Serjati niku nggih. Lah mengki lek wis cocokan rego mlaku bareng teng Iki kan aten radosan. Ojo ngaler kan. nggih. Lah ngoten iki sing gadah kebon, sing gadah tegalan iki mboten gremeng Pak. Boten niku. Biasa eta mriku. Lah nggih, esuk kesel gua sampahe ngono nggih. Kok paling ya apa sampai pot boten kok ya apa boten ate. Dolenan iki. Nggih. Nggih sampean Pak, monggo Pak. Nggih monggo. Matur suwun Pak nggih. Monggo sese niki. Oh, matur. Oh sampun nggih. Monggo Pak, monggo. Nggih, monggo. Derekaken tenda. Nggih. Monggo Pak. Nah, teman-teman sekalian, adanya ritual jambu mente yang di belakang pasar, seputaran pasar Sapi Jatirogo ini benar-benar ada. Jadi bukan mengada-ngada, namun benar-benar ada. Nah, mereka yang melakukan ritual itu ada yang di belakang pasar. Terus terkadang mereka itu kan ya kurang nyaman ya, karena seringkali di sini tuh ada orang-orang iseng bawa senter di belakang pasar itu disuwentri gitu. Jadi pada saat mereka itu jengkang-jengking gitu ya terlihat jelas. Ada juga yang dibawa ke sana di gerumbul sana itu ya, dekat gerumbul sana itu.